Halo guys, hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bilang, Bang, kenapa sih akhir-akhir ini nggak pernah pakai formasi 5 back atau pakai formasi parkir bus? Tolong jelasin dong bang, kelebihan dan kelemahannya. nah katanya gitu guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan sama, yuk pastikan kalian simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like dan juga subscribe biar saya tetap semangat membahas seputar game Top 11 ke depannya. Terima kasih. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas kelebihan dan kelemahan formasi dengan skema 5 back. Dan bagian terpentingnya, nanti saya juga akan membahas kenapa sih formasi ini jarang dipakai sama manajer yang udah berpengalaman main Top 11. So, buat teman-teman yang mungkin penasaran, let's go, mari kita bahas sama-sama. Oke guys, jadi sebenarnya ada beberapa formasi dengan skema 5 back yang bisa kita terapkan di game Top 11. Ada formasi 5-2-3, 5-1-3-1, dan beberapa formasi lainnya. Tapi perlu diingat, tidak semua formasi 5 back itu formasi atau strategi parkir bus ya guys ya. Strategi parkir bus di game Top 11 hanya berlaku saat kita tidak menempatkan striker murni. Sebagai contoh, kalau saat ini kalian menggunakan formasi 3-1-5-1 tanpa striker murni dan tim kalian menang, kalian bakal dianugerahi prestasi spesial parkir bus. Jadi meskipun kalian nempatin 3 back, selagi kalian tidak nempatin striker murni, kalian tetap aja bakal dianggap menggunakan strategi parkir bus gitu guys. Nah kali ini saya tidak akan menggunakan formasi 3-1-5-1 karena udah umum banget. Tapi saya akan menggunakan strategi parkir bus yang benar-benar ekstrim. Ya, kali ini kita bakal pakai formasi 5-3-2. Lihat, 5 back di belakang rapat banget. Kita udah kayak pasang pagar kawat berduri, guys. 2 wingback siap bantu naik turun di sisi, tapi mereka bakal tetap disiplin. Di tengah ada satu gelandang yang jadi poros, ditemani 2 gelandang sayap yang posisinya ditarik ke belakang. Mereka bukan cuma bakal lari-lari doang guys, tapi juga bakal jadi pengatur tempo dari sisi lapangan. Nah yang menarik, di depan kita nggak nempatin striker murni. Jadi di sini saya nempatin 2 AMC yang bakal jadi otak serangan tim kita. Mereka bakal siap menerima umpan panjang dan begitu dapat bola, mereka bakal langsung nyusun serangan balik cepat. Formasi ini udah kayak ninja sih, nggak kelihatan tapi tiba-tiba nyerang gitu aja. Nah untuk taktiknya jelas, kali ini kita bakal pakai taktik gigih bertahan, umpan bawah kedua sayap, gaya umpan panjang, serangan balik aktif, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan zonal atau jaga daerah tertentu, dan jebakan offside non aktif. Nah semua ini nunjukin satu hal, ya tim kita bakal main sabar, nunggu momen, dan begitu dapat momen tepat kita bakal langsung ngegas serang mereka guys. Tapi ya tantangannya juga ada loh guys. Tanpa striker murni, finishing tim kita tuh bisa jadi PR banget sih. Kemungkinan besar bakal tumpul. Kalau lawan punya winger yang cepat, sayap kita bisa keteteran loh guys. Dan karena kita pakai gaya tekanan rendah, tentu hal ini bikin lawan bisa pegang bola lebih lama guys. Jadi kuncinya ada di disiplin sih, dan tentu eksekusi yang efektif ketika dapat peluang. Nah, berhubung kita pakai 5 back dan kita juga narik gelandang sayap kita agak ke belakang, otomatis tim kita jadi lebih berat ke pertahanan. Tapi jangan salah paham dulu guys, formasi bertahan itu bukan berarti otomatis aman dari kebobolan loh guys. Kalau pemain belakang kita nggak punya atribut yang cocok ya, misalnya kayak penempatan posisi, tackle, atau penjagaan yang bagus ya tetap aja tim kita bisa jebol juga. Dan jujur, kali ini saya nggak punya back yang benar-benar solid atau benar-benar tangguh, jadi meskipun formasi kita kelihatan defensif banget, kualitas main tetap jadi penentu utama ya guys ya. Selain itu, gelandang sayap dan pemain tengah yang saya tempatkan juga mereka kurang defensif. Atributnya itu lebih menonjol ke serangan. Jadi ini juga penting sih. Karena 2 gelandang sayap dan 1 gelandang tengah yang kita tarik ke belakang itu sebenarnya bukan tipe pemain bertahan guys, mereka lebih ke menyerang. Skill bertahan mereka jelas kurang banget. Jadi waktu lawan nyerang lewat tengah atau dari sayap, mereka bisa telat tutup ruang atau bahkan mereka bakal sering kalah duel sih. Jadi taktik ini tuh bukan jaminan tim kita bisa aman ya guys ya. Nggak ada jaminan. Mental gigi bertahan, umpan panjang, tekanan rendah, dan jebakan offset mati itu semua bisa efektif kalau pemain kita punya atribut yang
tentu saja mendukung. Tapi kalau lawan punya striker atau AMC yang skillnya jauh di atas rata-rata, mereka tentu tetap bisa membongkar pertahanan tim kita dengan cukup mudah, guys. Ibaratnya formasi ini tuh kayak pasang pagar tinggi, tapi kalau tiangnya rapuh ya tetap bisa roboh gitu, guys. Ya, kali ini kita main bertahan, tapi jujur pemain belakang kita nggak cukup kokoh. Gelandang kita juga kurang jago buat nutup ruang. Jadi jangan heran kalau misalkan nanti lawan bisa tembus pertahanan tim saya meskipun kita udah pasang 5 back sekaligus. Oke, dan untuk lebih jelasnya gimana taktik, strategi, dan formasi 5-3-2 parkir bus ini berlangsung, mari kita lihat jalannya pertandingan antara SP Werder Bremen versus ZFC di pertandingan asosiasi kali ini, guys. Dan gol tercipta luar biasa. Smith berhasil mencetak gol melalui skema serangan balik cepat luar biasa, guys. Tembakan jarak dekat Smith tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang ZFC. Lemparan ke dalam kali ini cukup baik. Oh ya, kalau teman-teman tadi perhatikan ya bahwa tim saya FC Werder Bremen memang tidak terlalu banyak mendapat kesempatan menyerang, tapi sekalinya dapat kesempatan kita langsung nyetak gol. Oke, dan untuk taktiknya kurang lebih seperti ini, guys. Tapi perlu diingat untuk taktik, strategi maupun formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan ini. Oke, untuk sementara skor masih 1-0. Tuan rumah SP Werder Bremen masih memimpin atas tim tamu ZFC. Tapi tim lawan mendapat satu kesempatan dari tendangan bebas. Akankah mampu diamankan? Oh tidak, ternyata bola masih melambung keluar lapangan, pemirsa. Possession 58-42, kita unggul. Kemungkinan besar sih mungkin tim lawan timnya nggak seimbang. Kemungkinan ini mah. Karena di sini kita mendapatkan lebih banyak penguasaan bola. Oh, tembakan dari tim lawan masih mampu diblok dengan sangat baik oleh pemain dari SP Werder Bremen. Oke, kalau teman-teman sendiri pernah nggak sih pakai formasi dengan pakem 5 back atau pakai strategi parkir bus? Kalau pernah, coba dong ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini, guys. Kira-kira formasi seperti apa yang kalian pakai dan taktik seperti apa yang kalian gunakan untuk bisa meraih kemenangan demi kemenangan di setiap pertandingannya. Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Oke, dan pertandingan masih berlangsung, skor 1-0. SP Werder Bremen berusaha keras untuk bisa bertahan dengan baik di babak pertama. Tapi sejauh ini memang gempuran demi gempuran yang dilakukan oleh tim lawan masih belum membuahkan hasil. Setiap serangan yang mereka lakukan berhasil dimentahkan dan berhasil digagalkan oleh pemain belakang SP Werder Bremen. Tapi kita juga beberapa kali melihat bahwa mereka berhasil lolos dan melakukan tembakan ke arah gawang ya guys ya. Jadi kita harus tetap hati-hati dan semoga taktik ini bisa melindungi kita dari kebobolan. Dan semoga tim lawan tidak mampu menyamakan kedudukan. Kali ini kita lihat. Oh, sangat baik, tapi lagi-lagi serangan yang dilakukan oleh ZFC masih berhasil diblok dengan sangat baik oleh pemain bertahan dari SP Werder Bremen. Ya, kita perhatikan tim lawan menggunakan formasi 4-4-2 klasik. Oke, dan sekarang kita coba pakai gaya umpan pendek. Akankah taktik ini efektif atau enggak? Kita masih belum tahu pasti, tapi saya harap dengan perubahan taktik kali ini kita berhasil mencetak gol kedua ke gawang tim lawan, pemirsa. Oke, kita babak kedua sudah dimulai. Kita masih pakai formasi 5-3-2. Dan di bangku cadangan juga saya tidak memiliki cukup banyak opsi. Kali ini ada Starmark, Fuel, lebar kali ini, Colette di sana. Sangat bagus, tapi lagi dan lagi tembakan yang dilakukan oleh penyerang lawan masih bisa diblok dengan sangat luar biasa. Jelas tim lawan sangat frustasi dengan permainan ini, pemirsa. Skor 1-0 masih belum berubah. Kali ini tim lawan kembali mendapatkan kulit bundar menguasai bola. Kita lihat melebar, bagus sekali umpan crossing. Sangat berbahaya. Mereka mencoba untuk bisa membongkar lini pertahanan SP Werder Bremen mulai dari area tengah, kemudian dari samping. Mereka berusaha keras untuk bisa mencetak gol dan menyamakan kedudukan, tapi sejauh ini masih
belum bisa, dan kita mendapatkan lebih sedikit peluang karena memang strategi bertahan seperti ini sulit dimainkan ya guys ya. Terlebih memang tidak ada striker atau tidak ada ujung tombak di lini serang dari SP Werder Bremen yang membuat kita kesulitan untuk bisa memainkan bola sampai ke mulut gawang dari ZFC. Dan di sini kita lihat mereka sudah mulai bisa menembus solidnya lini pertahanan SP Werder Bremen, tapi beruntung gol dianulir oleh wasit. Lagi-lagi tim lawan mendapat kesempatan. Kita lihat serangan dilakukan, ada Collet di sana. Stelmark jauh ke depan, siapa yang dituju? Oh, bola berhasil didapatkan, sangat berbahaya. Guerdidan nyaris berbuah gol. Nyaris saja berbuah gol, tapi beruntung tembakan Guerdi masih melambung keluar lapangan. Skor masih belum berubah, 1-0 pemirsa. Kali ini SP Werder Bremen mendapat satu kesempatan. Smith cukup baik, coba melalui penjagaan, tapi pelanggaran dilakukan oleh pemain lawan. Satu kesempatan dari tendangan bebas akan mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Linen. Ancang-ancang akan berbuah gol, tembak saja tapi terlalu lemah sepakan kaki kiri Linen. Bola masih bisa diamankan dengan cukup baik. Oke, kita masih unggul 1-0 dan kita coba tarik ke depan si Linen di posisi striker. Semoga kita tidak melakukan kesalahan ya guys ya. Nanti kita koreksi setelah pertandingan. Dan sangat berbahaya kita lihat, dan 1-on-1 dan gol tercipta. Stelmark berhasil mencetak gol di babak kedua. Ya, padahal udah dibayang-bayangi sama dua pemain guys, tapi bola masih tetap bisa dihantam dengan cukup mudah ya guys ya. Kacau sih, kacau. Ini seperti yang kita bahas tadi guys, bahwa nempatin 5 back aja kadang nggak cukup. Ya, kita lihat. Kalau bahasa Sundanya paburiak. Paburiakan, dan beruntung banget sih Okuka nyaris nyetak gol. Ya, dari 5 back tersisa 2, kocak. Heart attack. Oke, kita coba pakai gigih menyerang guys. Pakai gigih menyerang. Semoga kita bisa mencetak gol di menit-menit terakhir. Kita lihat Linen bagus sekali, harusnya gol sih, harusnya gol, tapi kelamaan cuy, melebar kali ini. Smith, umpan yang sangat bagus, tapi sayang sekali tembakan karena Dila masih melenceng pemirsa. Menit 88, semoga ada serangan terakhir. Semoga ada serangan terakhir. 89. Oke, kita mendapat satu serangan terakhir Smith kali ini, semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Fiddle, pelanggaran kembali dilakukan. Akankah mampu dimanfaatkan dengan baik untuk bisa meraih kemenangan? Linen ancang-ancang, semoga gol Linen, dan lagi-lagi tembakan Linen sangatlah lemah pemirsa. Bola berhasil diamankan dengan cukup mudah dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. SP Werder Bremen gagal meraih kemenangan atas ZFC di pertandingan asosiasi kali ini, sayang sekali. Tapi dengan melihat jalannya pertandingan kali ini, kita jadi tahu bahwa taktik, strategi, dan formasi 5 back menurut saya kurang efektif. Mungkin bisa efektif kalau kita sudah memiliki pemain-pemain yang berkualitas, terutama di lini pertahanan. Dan berhubung di sini saya tidak memiliki pemain-pemain yang cukup bagus ya, terutama di area pertahanan, dan pemain tengah saya juga tidak memiliki skill bertahan yang cukup baik. Ini membuat kita kesulitan untuk bisa memainkan pertandingan menghadapi ZFC. Tapi ya selebihnya oke lah. Tadi kita juga bisa memanfaatkan serangan balik cepat untuk mencetak gol ke gawang lawan. Dan ya, jadi kesimpulannya taktik, strategi, dan formasi 5 back mungkin bagus ya kalau squad kalian udah cocok mah. Tapi kalau buat teman-teman yang squadnya diisi oleh pemain-pemain yang memiliki skill menyerang tinggi dan kalian tidak memiliki back yang cukup kuat, saran saya lebih baik pakai taktik menyerang aja guys, karena ada yang bilang pertahanan terbaik adalah menyerang, katanya gitu guys. Tapi ya udahlah, yang penting hari ini kita masih main bagus ya guys ya. Oke, jadi kesimpulannya taktik, strategi, dan formasi parkir bus kenapa nggak dipakai oleh player top 11 yang sudah berpengalaman, intinya kurang begitu worth it. Tapi buat teman-teman yang mungkin ingin menggunakan taktik, strategi, dan formasi tersebut, kalian bisa coba. Tapi kalau dirasa dalam beberapa pertandingan hasilnya kurang maksimal, lebih baik
kalian pakai taktik, strategi, dan formasi yang biasa kalian terapkan. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa bantu like video ini. Dan buat teman-teman yang ingin timnya terus meraih gelar juara, jangan lupa subscribe sekarang juga. Saya Nur, wassalamualaikum, salam olahraga, salam Tofi Lepan Indonesia.